Jadi kita akan mulai dari produk knowledge advance ya untuk dekoratif. Yang mah seperti Bapak Ibu tahu ya sebelumnya ini adalah umumnya pada persiapan permukaan yang harus dilakukan dengan jadi gimana kita melakukan pengaplikasian yang baik itu harus diikuti dengan persiapan permukaan yang baik juga. Jadi Bapak Ibu sudah bisa dibaca di sini atau di capture persiapan permukaan yang baik itu seperti apa? Ada empat step ya, mulai dari pembersihan, pengukuran kelembapan, lalu perbaikan permukaan dan amplas. Kemudian sistem pengecatan untuk dinding interior ini disarankan memakai pelamur ya untuk meratakan permukaan. Lalu ada alkali wall primer 2-in-1. Kemudian bisa ditopot dengan produk-produk interior kita. Nah, ini adalah salah satu produk kita Metrolite Pelamur yang mana Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah saya sampaikan juga dan harusnya sudah tahu untuk produk-produk ini, dan produk-produk ini memang sifatnya adalah untuk perbaikan permukaan, di mana fungsi utamanya dari produk ini adalah untuk retak rambut, daya rekat yang baik, kemudian juga mudah diaplikasikan dan juga direkomendasikan untuk interior saja. Nah, ini untuk spesifikasi Metro Top plafon, Bapak Ibu bisa pelajari di sini ya. Jadi sebenarnya bukan Metro Top ya, tapi ini adalah Metrolite Pelamur. Mungkin ini kayaknya salah untuk ininya. Kemudian ini untuk tahapan aplikasi Metrolite Pelamur. Ini di mana ada ada 5 step ya. Bapak Ibu bisa capture aja di sini untuk tahapan aplikasinya ya. Kemudian ini adalah kompetitor dari Metrolite Pelamur ya. Ada beberapa kompetitor yang bisa digantikan oleh produk kita. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini perbandingannya ya. Mulai dari harganya maupun dengan spesifikasi termasuk coverage-nya. Kemudian lalu interval pengecatannya dari sebuah dan hasil akhirnya bisa dikomparasi di sini. Oke. Kemudian ini ada kali wall sealer 2-in-1 ya. Jadi Pacific Alchemy sebagai cat interior atau cat dasar ya nantinya ya, yang diaplikasikan sebelum cat top coat interior. Nah, keunggulannya sendiri ketahanan terhadap alkali yang baik, daya rekat yang baik, jamur dinding luar maupun dinding dalam. Artinya bisa diaplikasikan untuk interior maupun eksterior gitu. Nah, untuk spesifikasi alkali wall primer 2-in-1 ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri untuk spesifikasinya. Jadi kalau misalkan berkenan untuk lebih detail lanjut bisa di-download TDS-nya. Nah, kemudian untuk Pacific Alkali Wall Sealer 2-in-1 ini mempunyai beberapa kompetitor atau produk benchmarking. Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri ya untuk benchmarking ataupun komparasinya di produk-produk lain. Oh ya, sebenarnya saya ada satu slide lagi yang terlewat ya. Nanti coba saya akan komunikasiin ke tim BMI dulu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini tadi kita melihat spesifikasi dari Metrolite Pelamur ya. Kita udah tahu Metrolite Pelamur ini digunakan untuk meratakan permukaan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat nanti untuk spesifikasinya ya. Oke, next. Next lagi. Ya, next. Nah, ini untuk tadi kan kita melihat fungsi dari Metrolite Pelamur ini adalah mempunyai ketahanan yang sangat baik. Nah, ini kita bisa di sini saya menampilkan untuk tes adhesinya ya. Artinya tes adhesi ini digunakan untuk mengukur daya rekat ataupun cat terhadap substrat yang telah dilapisi atau dicat. Nah, ini bisa kita lihat ya, Metrolite Pelamur kita mempunyai tingkat adhesi yang cukup baik terhadap permukaan. Jadi bisa dilihat dari kompetitor juga bahwa produk kita sudah kita uji melalui kompetitor juga. Artinya tingkat atau daya rekat yang sangat baik itu kita semata-mata tidak memberikan
asal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang uji dari tes adhesi ini kita berikan assurance bahwa adhesi untuk produk Meteorite Labor ini yang sangat baik kayak gitu. Kemudian akan saya lanjut ke Pacific Alkali Wall Sealer. Jadi Pacific Alkali Wall Sealer ini memiliki ketahanan alkali yang sangat baik, lalu daya rekat yang baik, mudah diaplikasikan, anti jamur, bisa digunakan interior maupun eksterior. Nah, untuk spesifikasinya Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor atau mungkin detailnya Bapak Ibu bisa langsung download di TDS-nya aja ya. Nah, kemudian ini adalah produk positioning dari Pacific Alkali Wall Sealer ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana produk-produk ini bisa digantikan dengan produk kita Pacific Alkali Wall Sealer 2-in-1. Jadi bisa menggantikan kompetitor dari Propan Alkali Wall Sealer ya, Avian Landcoat maupun Nippon Paint Wall Sealer. Nah, kemudian untuk next-nya bisa kita lihat di sini ada untuk pengujian alkali resisten. Nah, alkali resisten itu apa? Alkali resisten itu adalah pengujian untuk mengetahui ketahanan lapisan cat atau coating terhadap serangan bahan bersifat alkali atau basa. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pengujian alkali dari alkali resisten wall sealer 2-in-1 kita. Nah, di sini di item yang sebelah biru itu sudah ditandain, itu ada Pacific Alkali Wall Sealer 2-in-1. Selama 14 hari kita celup terhadap larutan alkali, warnanya tidak terlalu berubah ya. Kemudian kita uji sampai dengan 1 bulan. Nah, warnanya juga tidak terlalu berubah. Artinya untuk produk alkali 2-in-1 kita diuji terhadap serangan alkali atau larutan basa itu selama 1 bulan itu seharusnya sudah memberikan ketahanan yang sangat baik kayak gitu. Nah, next-nya saya akan membahas terkait dengan produk water base interior Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah produk Meteorite Brilliance Bright and Clean. Nah, seperti yang kita tahu ini adalah produk series Brilliance. Bapak Ibu mungkin sudah jual ya di distributor maupun di toko masing-masing area. Nah, untuk produk Brilliance Bright and Clean ini sebenarnya sudah saya jelaskan di materi Pikachu awal atau sebelumnya, di mana keunggulannya adalah anti stain ya, easy to clean maupun daya tutupnya yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu dari winning selling point ini bisa jual ke distributor ataupun ke toko customer dengan mengedepankan dari fungsi-fungsi ataupun assurance yang sudah kita terbitkan ini Bapak Ibu. Kemudian salah satu yang jadi keunggulan kita juga sudah Green Label Singapura, artinya bahan yang digunakan itu adalah bahan yang ramah lingkungan, yang sudah tersertifikasi Green Label Singapura. Artinya bahannya itu adalah low VOC atau rendah volatile organic compound gitu. Nah, untuk next-nya Bapak Ibu bisa melihat spesifikasi untuk Meteorite Bright and Clean ini sendiri. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa download TDS-nya nanti ya. Kemudian next-nya adalah kompetitor dari produk Meteorite Brilliant Bright and Clean itu ada Nippon Spotless, lalu kemudian ada Dulux Easy Clean. Nah, di mana kompetitor-kompetitor ini bisa kita gantikan dengan produk kita Meteorite Brilliant Bright and Clean, di mana untuk harganya bisa dilihat, lalu daya sebar juga bisa dilihat. Bapak Ibu bisa capture di sini untuk spesifikasi maupun produk comparison-nya. Nah, kemudian saya akan tampilkan tes item untuk stain resisten ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di layar monitor Bapak Ibu bisa melihat pengujian stain resisten itu apa. Stain resisten itu adalah pengujian untuk mengetahui ketahanan lapisan cat atau coating terhadap noda atau stain ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudahan noda tersebut dibersihkan tanpa meninggalkan bekas pada sisa permukaan cat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini perbandingannya adalah Meteorite Brilliance Bright and Clean kita ada di sisi tengah ya Bapak Ibu ya, yang paling tengah, yang gambar putih. Lalu sebelah kirinya ada Nippon Spotless, yang sebelah kanannya adalah Dulux Easy Clean. Nah, ini kita kasih noda stain seperti pensil, lalu ada color pensil, crayon, lalu ada pulpen, lipstick, lalu ada coffee, terus ada teh juga, lalu ada kecap. Nah, kita kasih stain semuanya nih. Nah, setelah 15 menit kita gosok stainnya itu, nodanya itu hilang atau enggak. Nah, bisa dilihat perbandingannya di layar yang berwarna kuning, hijau, sama merah. Nah, kalau misalkan kuning itu artinya setara.
kompetitor saat ini Nippon Spotless sama Dulux Easy Clean itu setara dengan kita. Nah, kalau yang warna hijau itu artinya itu produk kita lebih baik. Lalu untuk yang warna merah itu lebih rendah daripada Metroid Blade Brilliant Blade and Clean. Jadi artinya kalau yang merah ini artinya produk kita itu lebih bagus daripada kompetitor karena punya kompetitor ini lebih pur, artinya lebih lemah begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk fluorescent, untuk pulpen, lalu untuk teh, untuk kopi, jadi kompetitor itu stay-nya masih tersisa. Nah, sedangkan kita untuk kedua ini masih lebih bagus atau lebih bersih ketika dikasihkan noda tersebut kayak gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke Brilliance Color Bright. Ini sebenarnya produk series juga, produk series Brilliant juga yang kita launching di tahun 2003 atau 2024 seingat saya. Kemudian ini memiliki daya tutup yang baik, aromanya juga lebih harum ya, aroma wangi fragrance. Kemudian memiliki fitur Dura Bright. Artinya Dura Bright ini ketahanan warnanya itu selalu cerah dan tahan lama. Gitu ya Bapak Ibu. Dan satu lagi produk kita juga sudah Green Label Singapura. Nah, untuk next-nya bisa dilihat atau bisa di-capture, ini adalah spesifikasi Metrolite Color Bright. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya langsung atau mendownload TDS-nya untuk detailnya. Oke, teksnya ini adalah kartu warna series Brilliance. Jadi Bapak Ibu ini bisa mereferensikan kartu-kartu warna atau berbagai warna pilihan yang sudah dirangkum oleh tim marketing kami. Jadi Bapak Ibu bisa tawarkan ke customer ataupun ke setiap kontraktor yang akan datang ke toko Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian ini adalah kompetitor dari Metrolite Brilliance Color Bright. Ya. Ada Dulux Pentalite, lalu juga ada Avian Lancome Super Silk Basic. Jadi Bapak Ibu bisa capture di sini ya sekilas ya. Jadi mulai dari harga, daya sebar maupun rekomendasi, lalu pilihan warnanya juga sudah tertera di sini. Oke, next-nya saya akan ampilkan untuk film properties-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah pengujian spattering. Artinya spattering ini adalah pengujian cat ketika diaplikasikan itu percikannya atau cipratannya itu seberapa banyak gitu. Nah, kita sudah membandingkan dua kompetitor yang sebelumnya itu tadi, kita bandingkan dengan Metrolite Color Bright kita. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, untuk Avian Super Silk sama Dulux Pentalite itu percikannya lebih banyak dibandingin dengan produk kita. Artinya tes spattering kita itu lebih baik dari kompetitor gitu. Nah, yang atas ini adalah untuk warna putih. Kalau yang bawah ini adalah kita kasih warna atau kita kasih color. Hasilnya sih relatif sama ya. Artinya produk Brilliant Color Bright kita secara spattering atau secara cipratan itu lebih sedikit. Artinya daya tutupnya pasti akan lebih baik, filmnya juga pastinya lebih smooth nantinya kayak gitu. Nah, untuk next-nya ini adalah smoothness atau final coat-nya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat hasil aplikasi dari Metrolite Color Bright ini. Hasil aplikasinya akan lebih smooth dibandingkan dengan dua kompetitor tadi. Karena dibandingin dengan dua kompetitor tadi, dari spatteringnya aja sendiri sudah kecipratan terlalu banyak ya, loss-nya ya. Jadi kemungkinan ini juga artinya kompetitor juga pasti flow-nya juga akan bermasalah. Tapi untuk produk kita sendiri Color Bright ketika diaplikasikan itu hasilnya akan lebih smooth gitu. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu untuk di atas ini adalah warna yang muda, kalau di bawah ini adalah warnanya cenderung tua, warna biru kita kasih color kayak gitu. Jadi produk kita itu dibandingkan dengan produk lain lebih smooth artinya dalam hal finish application kayak gitu. Oke. Next-nya adalah produk legend kita Metrolite Acrylic Emulsion. Nah, ini juga sama, warna putihnya juga warna putih yang khas, warna putih metro. Aromanya juga lebih harum, kemudian daya tutupnya juga sudah baik, kemudian sudah tersertifikasi Green Label Singapura juga. Jadi ini adalah produk-produk yang memang salah satu produk selling point kita yang tertinggi ya, Metrolite Emulsion ini. Kemudian spesifikasinya seperti tertera di dalam monitor ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat
tampilan akhirnya adalah matte, tipe yang digunakan adalah acrylic emulsion. Bapak Ibu bisa mendownload TDS-nya untuk detail lebih lengkapnya. Oke, next-nya saya akan tampilkan kartu warna untuk Metrolite Acrylic Emulsion. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini adalah Metrolite Acrylic Emulsion untuk kartu warnanya ya. Jadi bisa di berbagai macam pilihan warna, bisa direkomendasikan untuk pembelian di toko maupun di distributor nantinya. Next-nya adalah produk benchmarking, produk comparison atau komparasi dengan kompetitor. Di sini ada Finalex dari Nippon, lalu juga ada Movilex dari Cendana. Ya, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa mengcapture sendiri dari sisi harga maupun coverage yang atau daya sebar ya yang ditampilkan dari Metrolite Acrylic Emulsion itu sendiri. Kemudian ini adalah feedback dari customers ya, apa sih yang disukai sebenarnya dari Metrolite Emulsion ini? Yang pertama itu daya tutupnya baik, warna tahan lama, kemudian aromanya harum merek legendaris yang telah dipercaya selama puluhan tahun. Sebenarnya ini kita melakukan survei dari berbagai painter ya, apa sih yang mereka sukai sebenarnya dari Metrolite ini ya, 3 poin di atas ini sebenarnya yang jadi yang jadi top of komennya dari painter sendiri itu sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari di sini tuh sebenarnya sudah bisa menyimpulkan sendiri keunggulan dari Metrolite kita itu yang pertama pasti daya tutupnya sangat baik, warnanya juga tahan lama. Nah, ini untuk aroma harumnya juga aroma harum yang benar-benar fragrance ya, itu alami, bukan karena bahan tambahan yang berbahaya. Jadi memang aroma harumnya ini adalah aroma harum yang low VOC karena sudah tersertifikasi dari Green Label Singapura dan aman digunakan untuk aplikasi coating di rumah Bapak Ibu semua kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah cat ekonomis kita itu ada Vinatex ya Bapak Ibu ya. Vinatex ini memang lebih ekonomis atau lebih murah dibandingkan dengan series Brilliance maupun untuk Metrolite Acrylic Emulsion. Nah, untuk keunggulan dari Vinatex sendiri tidak mudah mengapur, lalu warna lebih cerah, ada fungsi anti jamur dan anti alkalinya juga. Jadi memang ini untuk Vinatex adalah salah satu produk yang ekonomis ya, jika memang diperuntukkan untuk kelasnya sedikit menengah ke bawah. Jadi mungkin bisa direkomendasikan juga untuk Vinatex pemakaiannya gitu. Oke, untuk spesifikasi Vinatex sudah tertera di layar saya ya. Jadi ada 27 warna ready pack dan 715 warna tinting. Bapak Ibu bisa custom aja sesuai dengan kebutuhan customer nanti seperti apa kayak gitu. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa download di TDS karena sudah saya sampaikan di Pikachu sebelumnya kayak gitu. Kemudian untuk kartu warna Metrolite seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada kartu warnanya, Bapak Ibu bisa custom juga pilihan warnanya sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian nextnya untuk produk kompetitor ya. Produk kompetitor ini adalah produk yang comparable ataupun yang di benchmark dengan Vinatex. Ada Kilax dari Nippon Paint, lalu ada Aries juga dari mana? Dari Avian juga ya. Nah, jadi bisa dilihat atau bisa di-capture ya, mulai dari harga, daya sebar, maupun kemasan yang tertera. Jadi Bapak Ibu mungkin dengan adanya produk benchmarking ini, ketika ada toko ataupun ketika ada customer yang membutuhkan pergantian sebelumnya memakai Aries ataupun memakai Hilux, Bapak Ibu bisa tawarkan produk kita Vinatex ke customer tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk next-nya saya akan memberikan gambaran sedikit terkait aplikasi properties scrap resisten ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Vinatex tadi ada fungsi tidak mudah mengapur. Nah, di sini klaim tersebut kita telah uji juga Bapak Ibu. Jadi kita ada namanya tes scrap resisten. Itu tesnya itu catnya itu di draw down di panel leneta, di kertas leneta lalu disikat Bapak Ibu. Disikat selama 200 kali. Nah, 200 kali itu kita akan melihat nih daya kapur atau daya habisnya dari produk-produk tersebut. Nah, dari tiga ini, Vinatex itu lebih paling putih untuk warnanya, kemudian untuk scrap resistennya juga paling bagus. Itu kalau secara rating itu nomor 1. Kalau ditimbang secara weight loss atau kehilangan berat selama proses scrap itu cuma 1,37 mg per cm persegi. Jadi artinya produk kita itu lebih tahan terhadap daya kapurnya kayak gitu. Jadi Vinatex ini kalau dibandingin dengan kompetitor lain
sudah sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Artinya untuk tingkat pengapuran untuk Finatex ini sudah sangat diminimalisir banget ya dibandingin dengan kompetitor yang setara dengannya kayak gitu. Nah, ini adalah perbandingan produk cat interior Pacific Paint ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk series Brilliance Bapak Ibu bisa menawarkan Bright and Tint dan Color Bright ya. Memang ini secara kemasan didesain secara milenial dan cukup elegan ya. Lalu kemudian ada Metrolec Acrylic Emulsion, ini adalah cat legendaris kita. Jadi Bapak Ibu juga sudah terbiasa mungkin yang menjual dengan ini. Kemudian yang paling ekonomis ada Finatex ya. Finatex ini di kelasnya yang paling bawah ataupun paling murah dibandingin dengan tiga yang di sebelah kanannya ini Bapak Ibu. Kemudian untuk produk-produk Brilliance dan Metrolite itu sudah tersertifikasi Green Label Singapura, artinya sudah aman ya. Jadi Bapak Ibu bisa capture di sini untuk spesifikasinya ataupun kecocokan dari customer nanti yang Bapak Ibu tawarkan seperti apa gitu. Kemudian untuk ratingnya, untuk ratings dari assurance atau jaminan keunggulan itu sudah di breakdown sama tim marketing kami. Artinya Metrolite Color Bright itu seperti apa, Brilliance Bright and Clean itu seperti apa, Metrolite Acrylic Emulsion itu seperti apa, lalu ada Finatex seperti apa, itu adalah gradingnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung nih, kayak daya tutupnya seperti apa, kita mau jualnya seperti apa gitu. Tadi kan juga ada anti nodanya kan, sudah dites juga, itu juga bisa ditawarkan untuk yang color Bright and Clean ini seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah produk Betterite Easy Clean Odorless. Sebenarnya ini tidak dijual untuk retail ya Bapak Ibu ya. Ini dijual untuk project, tapi untuk sebagai pengetahuan aja, memang ini salah satu produk kita yang low odorless, tidak berbau sama sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini saat ini penjualannya hanya untuk project. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada custom, dipersilakan juga, kita masih bisa buatkan dari pabrik. Artinya kalau misalkan sewaktu-waktu memang kebutuhan customer untuk rumah sakit ataupun apa yang memang butuh cat yang sama sekali tidak berbau dan low odorless, ya ini salah satu solusinya adalah Metrolite Easy Clean Odorless ini. Nah, ini adalah spesifikasinya untuk Metrolite Easy Clean Odorless ya. Ada kemasan 2,5 liter sama 18 liter nantinya. Berikutnya untuk kompetitornya itu hampir mirip sih dengan Metrolite Brilliance Bright and Clean. Ada Nippon Spotless maupun Dulux Easy Clean, lalu ada Propan Decor Lotus. Cuman bedanya sama Brilliance Bright and Clean, produk untuk Easy Clean Odorless ini tampilannya adalah matte ya. Jadi memang lebih doff, lebih matte. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu ya. Saya akan lanjut ke problem solving. Ini mungkin sekilas aja Bapak Ibu. Nah, saya akan bahas satu-satu ya. Nah, sekilas saja ini terkait dengan produk yang berbau busuk ya Bapak Ibu. Produk yang berbau dan menggumpal. Ini kita sudah melakukan analisa di pabrik dan kita sudah mendapatkan root cause-nya. Sekiranya mungkin kalau misalkan nanti ketemu Bapak Ibu bisa menginfokan lewat aplikasi siar, tapi seharusnya untuk batch-batch baru itu sudah nggak ada, dan batch-batch lama mungkin yang yang terimpact itu mungkin juga nggak banyak ya, hanya 1-2 galon. Ini sudah kita analisa dan kita sudah perbaiki untuk root cause-nya. Kemudian Nextnya ini ada Epodur, catnya itu membeku khususnya untuk warna Epodur Canary Yellow. Ini juga kita sudah analisa, kita sudah perbaiki dengan mengganti materialnya yang tidak mengandung amin. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, untuk produk Epodur Canary Yellow itu seharusnya untuk batch-batch yang keluaran terbaru ini sudah tidak ada isu untuk gelling lagi kayak gitu. Nah, kemudian ini ada kemarin-kemarin masuk ke CCR itu terkait masalah warna ya. Nah, masalah warna yang ditinting ini kita juga sudah perbaiki, kita bekerja sama dengan lab R&D, artinya formula-formula yang melenceng kita sudah perbaiki. Kemarin sempat ada isu juga untuk water blade juga, warnanya ternyata jauh, kita sudah perbaiki corrective action-nya. Jadi seharusnya dengan update-nya dari technical tinting atau Pak Jessica yang ke seluruh mesin toko, formula sudah update, artinya warna-warna sudah terbarui dengan
sistem yang ada dan warnanya akan sesuai dengan Van Dijk ataupun kartu warna nantinya kayak gitu. Nah, terus kemudian ini penggunaan alkali wall sealer kita terhadap warna-warna tua itu ngebayang. Ini juga kita sudah develop ya nantinya. Kita akan menambahkan sealer grey kemungkinan dari R&D untuk warna-warna tua nantinya ya. Tuh. Terus kemudian ini catnya juga apa? Catnya pada saat diseker pada bocor kemasannya. Ini juga kita sudah komunikasikan dengan supplier dari kemasan bahwa Pak mereka Angga, akan maaf nggak ada mengimprove suaranya. kemasan antara tutup lid sama body itu supaya fit ya. Jadi tidak ada gap nantinya saat diseker, jadi tidak bocor nantinya supaya lebih rapat lagi gitu. Oke. Nah, untuk nextnya ini ada Complain Weather Seal Super White, warnanya memudar. Nah, ini ternyata setelah dicek, ini adalah adanya jalur air ya, jalur air yang memang tidak bisa dihindari, terus-menerus datang. Jadi memang itu sudah 3-4 tahun terjadi ya, seperti itu terus. Jadi memang bukan karena kesalahan dari produk kita. Kemudian ini juga meteran elastomeric setelah diaplikasikan tidak menutup. Ternyata setelah kita cek temboknya terlalu lembab, Bapak Ibu. Jadi memang pada saat diaplikasi itu kelihatan ngebayang terus gitu jadinya. Tuh. Oke, untuk nextnya ini warnanya beda. Setelah kita cek ternyata perbedaan warna ini datangnya adalah dari kompetitor sebelumnya. Jadi dia memakai kompetitor sebelumnya dan akhirnya beli baru nih dengan cat Pacific dengan warna yang mirip. Saat diaplikasikan ternyata warnanya sedikit berbeda. Nah, itu juga sebenarnya bukan kesalahan dari produknya Pacific, Bapak Ibu. Jadi memang perbedaan kompetitor sama produk Pacific itu warna pasti kan ada. Jadi Bapak Ibu disarankan kalau misalkan beli kayak gitu, customernya komplain, ya harus diblok semuanya sih Bapak Ibu. Itu karena memang kartu warna itu merepresentasikan tidak 100% merepresentasikan hasil. Kalau standar industri nanti warnanya akan sedikit mirip, tidak seperti langsung tidak diaplikasikan tidak langsung mirip. Misalkan pergantian kompetitor sebelumnya warnanya krem, terus beli Pacific krem. Kremnya kompetitor sama Pacific itu pasti akan beda nantinya gitu. Dan itu tidak bisa dikomplainkan seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini warna untuk waterproofing transparan kita memang sedikit opak Bapak Ibu yang memang nggak clear banget. Jadi sebagai informasi aja Bapak Ibu bahwa metode waterproofing kalau misalkan beli itu untuk warna transparan itu warnanya akan sedikit opak karena boiler dan segala macam yang memberikan warna sedikit putih pecah gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan memang bukan clear coat banget gitu enggak. Jadi memang sedikit ada opak-opaknya gitu Bapak Ibu untuk transparan kita. Oke. Kemudian ini juga ada weather seal, komplainnya warnanya memudar. Nah, setelah kita cek memang dari persiapan permukaannya juga nggak bagus ya. Lalu memang untuk jalur airnya ini terlalu banyak Bapak Ibu. Sangat disarankan sebenarnya untuk area-area yang memiliki jalur air ataupun banyak retakan rambut yang bisa menyerap air itu harus diberikan waterproofing atau elastomeric dulu Bapak Ibu. Jadi supaya dia menutupin retak rambut dulu. Jangan langsung di weather seal. Kalau misalkan di weather seal kemungkinan retak rambutnya nggak terselesaikan. Yang ada nanti retak rambut itu akan menyerap air lagi nantinya yang akan timbul ke masalah-masalah baru kayak gitu Bapak Ibu. Ya, itu apa yang sudah saya sampaikan semoga dapat bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Materinya cukup dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. Pak Angga mau nanya Pak. Iya Pak. Dengan siapa ini Pak? Dengan Rosi dari GGI Tegal. Iya Pak. Ya, mau nanya untuk yang produk Brilliant Brick and Clean, itu kan misalkan ada node ya, coret anak, iya Pak. Coret-coret tembok nih. Nah itu maksimal bisa dibersihnya itu berapa jam Pak? Dari dicoret-coret itu? Sampai benar-benar cure Pak. Jadi
kering sama cure tuh beda. Jadi kalau misalkan kering 1 sampai 2 jam pun itu dianggap kering. Tapi kalau cure itu cat itu benar-benar dia mengeluarkan performa terbaiknya. Biasanya itu terjadi setelah 3 sampai 7 hari, Pak. Nah, kalau misalkan 7 hari itu dianggapnya sudah cure ya. Jadi uap-uapnya maupun evaporate dari sistem pelapisan kita itu udah keangkat semua. Artinya film itu sudah memberikan lapisan yang terbaik di catnya itu sendiri. Itu sih, Pak. Maksudnya gini Nah, Pak Angga, mohon maaf Pak Angga, maksudnya gini, maksud dari Mas Rosiki mungkin ya, apabila cat itu udah diaplikasikan, terus kan kena coretan anak tuh Pak, ya kan? Mungkin 4 jam atau 5 jam, itu ada batas waktu nggak sih Pak? Kalau coretan itu bisa dibersihkan maksimal berapa jam? Karena case-nya kita pernah setelah 2 hari bekas coretan itu kita bersihkan nggak bisa hilang Pak. Mungkin gitu ya Mas Rosiki ya? iya betul Bu. Ya, saya nangkep sih. Makanya pada saat pengetesan juga kita memastikan curingnya itu 7 hari, Bapak Ibu. Jadi nggak langsung diaplikasikan langsung. Jadi misalkan 1 jam langsung dicoret kayak gitu untuk dihapus coretannya itu enggak. Karena memang kita memastikan benar-benar cat itu benar-benar cure. Nah, kalau bisa dibilang berapa jamnya dengan kondisi cuaca yang ekstrim, misalkan panas, itu sepengalaman saya dan berdasarkan hasil pengetesan itu memang nggak bisa diprediksi Bapak Ibu. Jadi memang dipastikan itu memang benar-benar cure setelah 7 hari sih Bapak Ibu. Jadi memang performa catnya itu akan keluar begitu. Itu berdasarkan tes stain resisten yang kita peroleh tadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang saya sih nggak bisa memastikan dengan kondisi cuaca panas nih misalkan nih, artinya kan lebih cepat kering mungkin ya. Bisa misalkan 1 hari atau berapa itu tidak memastikan produk tersebut sebenarnya cure. Jadi memang benar-benar cure itu setelah produk-produk itu biasanya 7 hari sih Bapak Ibu gitu. Jadi dia akan menampilkan performa terbaiknya seperti itu. Gimana Pak? Ya, itu Pak, maksudnya itu dari nodanya, misalkan itu kan dari catnya itu 7 hari ya, yang curing itu Iya Pak. udah diaplikasikan 7 hari. Nah, dari nodanya sendiri, misalkan entah itu kena kecap itu bisa dihapusnya itu maksimal berapa jam? Misalkan anak-anak kan main, kita nggak tahu nih mainnya Oh tuh iya dari kapan kayak gitu. Itu Iya Pak. betul. Kalau saat ini sih kita berdasarkan pengetesan 15 menit sih Pak langsung Pak. Nggak lama lah setelah kita berdasarkan simulasi itu 15 menit. Kalau direkomendasikan sebenarnya langsung sih Pak. Jadi ketika ada noda nih langsung dibersihkan itu lebih baik. Tapi secara pengetesan yang kita sudah pernah lakukan itu kita keep 15 menit Pak. Jadi 15 menit itu masih oke. Nah, kita nggak tahu sih sebenarnya sampai berapa lama, apakah dia seminggu baru digosok, itu akan hilang atau enggak, kita belum tes sejauh itu sih Pak. Mungkin itu kita akan rekomendasikan ke lab juga deh. Kalau saat ini, memang pengetesan kita 15 menit itu kita hapus nodanya gitu kita bisa hilang. Bahkan lebih bagus ketika ada noda kita langsung gosok itu bisanya langsung hilang cepat. Tapi kalau misalkan stay-nya itu nodanya itu bertahan beberapa hari ataupun beberapa kita belum bisa memastikan itu sih Pak. Tapi alangkah baiknya memang lebih cepat lebih baik kayak gitu sih Pak. Oke, makasih Pak Angga. Iya Pak. Pak, Jeplin Pak, saya tambahin Pak. Pak, saya pernah ngetes itu Pak, break and clean. Jadi kalau misalkan coretannya itu udah lebih dari 5-6 jam Pak, bahkan 1 hari, itu coretannya Iya. nggak hilang Pak sebenarnya. Saya juga udah ngetes sendiri Pak. Kecuali mungkin 10-15 Oke. menit dicoret terus dihapus mungkin Pak. Tapi kalau udah seharian gitu, itu nggak hilang Pak. Setelah 1 hari problemnya berarti nggak hilang ya Pak? Ya, tadi Ya, kan Bapak artinya bilang cure-nya itu kurang Bapak lebih 7 hari. menghapus nodanya itu setelah 1 hari ya. Jadi nggak hilang ya di situ ya. Iya, betul Pak. Itu juga pernah saya lihat sih Pak. Kalau boleh tahu itu sudah curing kah Pak? Panelnya udah lama ataupun temboknya sudah lama kah? Atau memang baru diaplikasi juga?
Informasi dari customer sih waktu itu dia setelah pembelian cat terus dipakai itu setelah 2 mingguan tuh baru dia komplain ternyata tuh nggak bisa kehapus Pak Jeplin gitu Pak. Oke, oke. Nah, kalau misalkan ada case kayak gitu, Pak, boleh Pak di input ke CCR kita, Pak. Jadi biar evaluasi juga dari tim kita nanti. Jadi artinya kan selama ini kita ngetesnya 15 menit atau enggak langsung catnya hilang. Tapi mungkin mungkin ada masalah di customer setelah satu hari itu ternyata susah nih hilangnya nih. Nanti kita akan bantu tes juga selama 1 hari gitu. Kalau memang misalkan selama 1 hari atau beberapa hari memang nggak hilang, mungkin nanti akan ada peningkatan di materialnya entah apa. Nanti coba kita verifikasi sih Pak. Nggak apa-apa sih, saya senang aja sih kalau misalkan ada case kayak gitu dilaporkan ke CCR. Jadi nanti sebagai dasar analisa kita sih Pak. Tapi selama ini yang saya tahu sih, yang direkomendasikan dari tim R&D kita itu memang langsung, kalau nggak 15 menit lah. Itu sesuai dengan pengetesan kita sih, begitu sih Pak. Nggak apa-apa sih Pak, kalau mau nanti kalau ada case kayak gitu diinfokan aja dan dimasukkan ke CCR aja Pak sebagai bahan evaluasi kita gitu. Siap, siap. Makasih Pak. Ya Pak. Apakah ada lagi? Pak Angga, saya sekalian Pak, nanya di luar materi ini boleh ya Pak? Dikit ya Pak. Boleh diulang Pak? Saya nanya sedikit Pak, di luar materi yang kita bahas hari ini boleh ya Pak? Kebetulan saya baru ngalamin kemarin Pak. Apa Metro Top? Pak, suara saya jelas nggak Pak? Ya boleh Pak, boleh diulang. Nah, sekalian Pak, ini sebenarnya di luar materi yang kita bahas hari ini Pak. Terkait fan remover Pak, lebih ke solvent sih. Jadi fan remover itu kemarin ada yang kemasan 1 kilo. Kalau dibuka itu meleduk terus Pak. Itu minta dibantu solusinya ya Pak. SPG saya kemarin tuh ada kendala tuh sama customer. Begitu dibuka tutup botolnya itu meleduk Pak. Oh iya, iya. Oke. Tapi memang bahan dari pen remover itu adalah ada bahan yang namanya itu adalah wax Pak. Memang sifatnya itu dia ada gas di dalamnya. Jadi kalau memang makin lama dia makin ada gas atau letupan. Makanya mesti hati-hati sih. Memang itu sifat dari materialnya pen remover itu memang ada gas sih Pak. Jadi memang kalau dia penyimpanan suhunya itu terlalu panas, kadang yang kalah itu adalah kemasannya jadi menggelembung. Jadi memang benar-benar sebenarnya treatmentnya pada pen remover ini dia nggak boleh langsung kontak sinar matahari atau panas terlalu lama sih Pak. Jadi dia efeknya akan di dalamnya akan memuai si gas itu gitu. Jadi dia langsung ada letupan ataupun gas nanti di dalamnya gitu Pak. Iya Pak, Gimana cuman Pak? SPG iya, cuman SPG kadang-kadang kendalanya gini Pak. Saya arahin sih sebelum diserahin ke customer, saya bilang sama SPG, ya udah lu buka dulu aja itu tutupnya. Takutnya nanti begitu nyampe rumah dibuka meleduk kan jadi masalah, saya bilang gitu. Cuman kan terkadang kan takutnya nih Pak, begitu dikasih ke customer, dibuka di rumah mau dilakukan aplikasi, meleduk gitu doang Pak. Ledukannya lumayan kencang soalnya Pak, sampai ke atap katanya, sampai ke atas. Oh iya iya. Biasanya kalau kayak gitu sudah terlalu lama kena panas Pak. Sebenarnya kompetitor pun sama sih Pak, kayak gitu juga. Cuman memang mungkin ngakalinya kompetitor itu pakai bahannya lebih tebal mungkin ya kemasannya ya. Tapi selama ini sih kita kalau penyimpanannya itu nggak langsung kontak dengan sinar matahari ataupun panas terlalu lama, harusnya sih aman sih Pak. Cuman memang sih kita nggak menjamin kondisi di distributor maupun customer ya, karena memang suhu di luar kan beda-beda gitu ya. Jadi memang dia makin lama, makin terlalu lama di kondisi kena panas, memang dia akan meletup. Solusinya sih memang bukanya mesti hati-hati. Kalau enggak dibuka pelan-pelan dulu sih Pak, sampai dia anginnya dikeluarin dulu, istilahnya gasnya dikeluarin dulu waktu mulirnya itu Pak. Itu sih memang lebih amannya sih.
Kita melakukan tes di kompetitor pun juga sama sebenarnya, Pak. Dia juga ada letupan juga, tapi itu nggak sampai meledak, dia cuma gas aja di dalamnya gitu sih. Siap-siap. Makasih, Pak. Ya, Pak. Pak, kalau bukanya itu suka pakai paku untuk itu. Oke, ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut post test ya. Masih ada, Kak? Iya Pak, mau nanya Pak. Halo, Iya, Pak. Iya, Bu. saya PC dari toko Sumber Logam Pak atas nama Irawati. Hmm. Mau nanya Pak, kan itu kan kita ada ukuran 3 liter, 3,5 liter, dan 18 liter. Itu kira-kira kalau dikilokan itu berapa kilo Pak? Produknya apa, Bu? Ya Pak, Produknya apa? Metrolet Emulsion, Metrolet Brilliance Bright and Clean. Pokoknya yang kemasan 3 liter, 3,5 liter, dan 18 liter Pak. Itu kalau misalkan dikilokan berapa kilo Pak? Kalau Metrolit itu kan kemasannya adalah 3 liter. Nah, untuk spesifikasi SG-nya atau berat jenisnya itu Metrolit itu 1,5, Bu. 1,5. Artinya dalam 1 galon itu kemasannya berat dalam kilonya itu sekitar 4,5 sampai 4,8 kilo, Bu. Biasanya range-nya itu adalah berat jenisnya itu 1,5 sampai 1,55 untuk berat jenisnya. Nah, cara menghitung kilonya itu Jadi adalah 1 liter liternya itu itu sama dikali dengan 1,5. berat jenisnya. Dikali Kalau untuk 1,5. Metrolit sendiri berat jenisnya itu 1,5 sampai 1,55. Kita ambil tengahnya 1,52. Artinya nanti berat dalam 1 galonnya itu untuk kemasan 3 liter itu bisa 4,6 sampai 4,7 kilo, Bu. Nah, kalau series Brilliant itu spesifikasi misalkan kayak color bright and clean ya. Bright and clean itu 1,4. Kemasannya 1, kemasannya 3,5 liter ya. Nah, itu bisa 5 kilo sih, Bu. Sorry, itu bisa ya hampir 5 kilo. Masih beda Pak ya dengan yang Emulsion. Emulsion kan 1,5. Yang series Brilliant 1,4 ya Pak. Iya, betul. Biasa 1,4 untuk series Brilliance, lebih rendah. Nanti 18 kali. Kenapa lebih rendah? Karena memang dia secara formulasi dia secara resin dia akan lebih banyak, Bu. Padatannya akan lebih sedikit, makanya dia lebih rendah. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut post test ya. Oke, kita lanjut post test ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Setelah ini mari kita lanjutkan post test yang akan dilaksanakan oleh tim BMI nantinya.